Kualifikasi Piala Dunia 2026, Messi absen bela Argentina. Manchester City tertarik bawa pulang Gundogan. Juventus versus Como, Bianconeri menang 3-0. Ancelotti peringatkan Real Madrid, Leicester versus Tottenham tuntas 1-1. Dan berikut berita selengkapnya Spasi Football News hari ini. Debut sempurna Mason Greenwood di Liga Prancis. Marseille yang ditukangi pelatih baru Roberto De Zerbi tampil menggila. Pun pemain barunya Mason Greenwood juga tampil perkasa. Marseille membuka Liga Prancis musim 2024-2025 dengan kemenangan telak 5-1 atas Brest. Mason Greenwood kemas 2 gol. Marseille sendiri membeli Mason Greenwood dari Manchester United di musim panas 2024 ini, seharga 26 juta euro atau setara 447 miliar rupiah. Digoda PSG, Ademola Lookman bakal hianati Atlanta. Ademola Lookman kabarnya didekati Paris Saint-Germain. Melansir Football Italia, PSG kabarnya sudah mengontak Lookman. Raksasa Ligue 1 itu menanyakan situasi sang pemain. Meski belum ada proposal, komunikasi itu kabarnya membuat Lookman langsung tertarik. Ia pun dikabarkan langsung meminta Atlanta tidak memainkannya di laga pembuka Serie A. Ancelotti peringatkan Real Madrid. Carlo Ancelotti tidak puas atas hasil imbang 1-1 Real Madrid kontra Mallorca. Don Carlo ingatkan skuad Los Blancos main sebagai tim. Apa maksudnya? Carlo Ancelotti menitikberatkan kepada satu hal. Real Madrid dimintanya main sebagai satu tim, baik dalam menyerang dan terutama saat bertahan. Pujian Maresca untuk Manchester City. Enzo Maresca memberi pujian untuk Manchester City. Maresca menyebut Manchester City melakukan suatu hal yang sudah biasa mereka lakukan hingga bisa meraih hasil baik di kandang Chelsea. Anda dapat melihat sejak hari pertama bahwa mereka terus dengan cara yang sama, kata Maresca di BBC. Mereka ahli dalam segala hal dan mereka akan terus seperti ini dengan cara yang sama, kata dia menambahkan. Sterling disebut bikin Chelsea makin kacau. Raheem Sterling meminta kejelasan nasib setelah tak masuk di skuad Chelsea melawan Manchester City. Micah Richards, mantan bintang Premier League yang pernah bermain untuk The Citizen, mengkritik cara Raheem Sterling menangani situasinya. Menurut dia, Sterling menambah keruwetan Chelsea sekaligus menyulitkan dirinya sendiri. Haaland akan banyak bantu Manchester City lagi. Erling Haaland kembali tampil bagus untuk Manchester City. Guardiola melihat tanda-tanda Haaland bisa banyak membantu Manchester City lagi musim ini. Guardiola juga sangat senang dengan gol yang dikemas Haaland ke gawang si biru. Dia fenomena dan dia banyak membantu kami. Saya mempunyai firasat bahwa dia merasa lebih baik pada musim ini, kata Guardiola di Talksport. Kemana Jadon Sancho Ten Hag? Jadon Sancho absen di laga pembuka Premier League, padahal sang winger selalu bermain di laga-laga pramusim. Absennya Sancho jadi misteri. Muncul spekulasi kalau pemain berusia 24 tahun itu bakal dijual di musim panas ini. Jadon Sancho alami infeksi telinga, jadi dia tidak fit 100%, kata Erik Ten Hag seperti dilansir dari Mirror. Ten Hag menegaskan Manchester United masih butuh jasa Jadon Sancho. Jika kondisinya pulih, Sancho bisa kembali jadi starter.
Upaya Ketua Umum PSSI berjuang demi Martin Paes dinilai layak diapresiasi. Sahnya Martin Paes bisa membela timnas Indonesia tidak lepas dari usaha Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pria yang juga Menteri BUMN itu dinilai layak diapresiasi. Kehadiran Martin Paes menyempurnakan puzzle timnas untuk mengarungi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kompetisi Martin Paes versus Hernando Ari. Kedatangan Martin Paes akan menambah kekuatan di posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Kedatangan Martin Paes juga akan menghadirkan kompetisi buat Hernando Ari. Selama ini, kiper Persebaya Surabaya itu adalah pilihan utama Sinteyong. Hernando Ari sendiri siap bersaing dengan Martin Paes. Hernando justru mau sama-sama belajar bareng Paes. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Messi absen, bela Argentina. Argentina tanpa Lionel Messi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. La Pulga absen melawan Chili dan Kolombia. Pelatih Lionel Scaloni meninggalkan Messi karena masalah cedera. Pemain Inter Miami itu belum pulih dari cedera pergelangan kaki yang didapat saat final Copa America 2024. Ilkay Gundogan umumkan pensiun dari timnas Jerman. Alasannya mengejutkan. Ilkay Gundogan mengumumkan pensiun dari timnas Jerman Senin 20 Agustus 2024. Secara emosional, dia mengucapkan alasannya mengejutkan. Dia pensiun dari level internasional karena merasa kelelahan secara fisik dan mental. Setelah beberapa minggu merenung, saya sampai pada kesimpulan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri karir tim nasional saya. Tulis Gundogan di media sosial. Pensiunnya Gundogan mengikuti jejak Toni Kroos dan Thomas Müller. Kroos gantung sepatu untuk selamanya setelah Euro 2024, sementara Müller mengakhiri karirnya di Jerman bulan lalu. Sudah nggak dibutuhkan, Gundogan segera tinggalkan Barcelona. Ilkay Gundogan tidak mau mengemis kesempatan bertahan di Barcelona. Begitu mendengar keputusan pihak klub untuk melepasnya, Gundogan terima dan kini tengah bersiap pergi. Kini Gundogan hanya punya sisa waktu sekitar 10 hari untuk mencari klub baru. Dia akan meninggalkan Barcelona sebelum bursa transfer ditutup. Manchester City tertarik bawa pulang Gundogan. Manchester City tertarik merekrut kembali Ilkay Gundogan di musim panas ini. Setahun sejak gelandang asal Jerman itu pergi dari Stadion Etihad. Ada faktor kondisi finansial Barcelona di baliknya. Gundogan pernah berseragam City pada 2016 sampai dengan 2023. Dia tampil 304 kali, mencetak 60 gol dan 38 assist, serta menyumbang lebih dari selusin trofi, termasuk Liga Gelar Liga Inggris dan 1 Liga Champion. Setelah McTominay, Christian Eriksen juga bakal cabut dari MU. Manchester United nampaknya akan kehilangan satu lagi gelandang di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan berpisah dengan Christian Eriksen. Dilansir Manchester World, penyebabnya karena ia sudah kehilangan tempat di skuad Setan Merah. Ia kalah bersaing dengan Kobbie Mainoo di lini tengah MU. Jadi ketimbang hanya jadi penghambat bangku cadangan, ia merasa pindah klub jadi opsi terbaik untuk kelanjutan karirnya. Usai gagal bajak Zubimendi, Liverpool putuskan tunda perekrutan gelandang baru. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan akan menunda perekrutan gelandang baru hingga Januari 2025 mendatang, usai gagal memboyong Martin Zubimendi. Kabar ini diklaim oleh Football Insider. The Reds disebut baru akan bergerak lagi pada bursa transfer Januari 2025 mendatang. Hal itu dilakukan agar Liverpool tak terkesan melakukan pembelian panik
jika memaksa merekrut gelandang bertahan baru di waktu yang tersisa pada bursa transfer musim panas 2024 ini. Juventus versus Como, Bianconeri menang 3-0. Juventus mengajar Como 3-0 di pekan pembuka Liga Italia musim ini di Allianz Stadium, Selasa 20 Agustus. 3 gol Juve dalam pertandingan ini dicetak oleh Samuel Mbangula di menit ke-23, Timothy Weah di menit ke-45 plus 1, dan Andrea Camiaso di menit ke-90 plus 1. Hasil ini menjadi awal yang bagus bagi tim asuhan Thiago Motta. Mereka kini telah meraih 3 poin di Giornata pembuka. Villarreal versus Atletico Madrid berakhir imbang 2-2. Villarreal versus Atletico Madrid berakhir imbang 2-2 di Estadio de la Cerámica Selasa 20 Agustus. Villarreal unggul lebih dulu melalui Arnaud dan Juma di menit ke-18. Namun Atletico berhasil menyamakan skor di menit ke-20 lewat gol Llorente. Villarreal kembali unggul di menit ke-37 lewat gol bunuh diri Koke. Namun laga berakhir imbang ketika Atletico mencetak gol di menit ke-45 plus 5 melalui Alexander Sorloth. Hasil ini membuat kedua tim meraih 1 angka. Villarreal berada di peringkat ke-5, sementara Atletico di posisi ke-8. Leicester versus Tottenham tuntas 1-1. Tottenham Hotspur harus puas pulang dengan 1 poin. Hal itu dikarenakan Spurs bermain imbang 1-1 dengan Leicester City di pekan pertama Liga Inggris. Tottenham lebih dulu unggul lewat gol Pedro Porro di menit ke-29. Leicester kemudian menyamakan skor di menit ke-57 lewat gol Jamie Vardy. Hasil ini membuat Leicester menempati posisi ke-10 dengan 1 poin, sedangkan Tottenham berada di posisi ke-12 dengan 1 poin. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, thanks!